ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat motif yang berulang pada aplikasi CorelDRAW. Pertama kita buka dulu aplikasinya, lalu kita buka new document, kita masukkan file name-nya latihan, size-nya cukup A4, kemudian jangan lupa diganti dengan cm, resolusinya 300, dan klik OK. Oke, cara membuat motif repetitif atau seamless pattern di Corel adalah kita mulai dengan membuat masternya dulu, yaitu membuat motif di ukuran komposisi motif di ukuran 15x15. Kita buat persegi ukuran 15x15 atau 20x20, apa aja asal persegi ya. Setelah ini dibuat, lebih baik kita langsung buat backgroundnya saja, karena tepi ini akan mengganggu proses repetisinya nanti. Jadi kita ganti backgroundnya dengan berwarna dan outline-nya dihilangkan saja, atau klik kanan di bagian sini ya. Oke, ini adalah background dari motif kita. Kita akan coba dengan bentuk dasar dulu saja. Kita akan buat kotak. Tahapan pertama adalah kita isi dulu bagian tengahnya. Jadi dikonsepkan dulu, untuk membuat yang repetisi kita konsepkan dulu bagian tengah. Jangan sampai memotong bagian tepinya dulu ya. Jadi kita akan mendesain di bagian tengahnya. Oke. Lalu yang kita lakukan kedua adalah membuat motif atau bidang-bidang yang akan kita ulang ini di tepian atas dan kiri, atas dan kiri, atau atas dan kanan, atau bawah dan kanan, atau bawah dan kiri. Jadi dua sisi aja dipilih yang mana yang mau kita isi ya, karena dia nanti akan kita lakukan duplikasinya secara langsung. Oke, kita isi bagian atas dan kiri. Saya akan coba isi di sini, dan ini boleh dipindah-pindah ya, di tengah masih bebas, masih dipindah-pindah. Dan saya coba di sebelah sini repetisinya, bentuknya. Kemudian yang sebelah kiri. Kira-kira seperti ini. Jadi bebas asalkan dia berpotongan dengan bagian atas dan bagian kiri, bagian atas dan bagian kiri ya. Selesai. Lalu bagaimana dengan bagian kanan dan bagian bawah? Kita akan melakukan transformasi bagian atas ke bawah dan bagian kiri ke kanan. Jadi ini harus presisi ya, karena prinsip seamless pattern adalah ketika yang bagian atas, bagian sisi-sisinya itu tidak saling berpotongan, alias dia terlihat mulus, seamless gitu ya. Oke, kita akan transform ini dari bawah, dari atas ke bawah. Nah, patokannya adalah kotak ini ukurannya 15 cm, sehingga lingkaran ini harus kita transform ke bawah sepanjang 15 cm. Caranya tentu saja menggunakan transformation ini ya di sini. Kalau nggak ada, window, toolbars, kemudian transform, diklik aja, nanti akan muncul di sebelah kanan. Oke, lingkaran ini akan kita transform dari atas ke bawah sebanyak 15 cm. Caranya kita akan memanfaatkan fitur ini. Nah, ini saya sudah meminta supaya mengulangnya di bawah, di lower center ya, relative position, kemudian kita akan taruh 15 cm. Kopinya satu kali. Jadi selain kita mentransform, kita juga mengcopy. Jadi jangan lupa di copy satu kali ya. Apply. Mohon maaf. Seharusnya ke bawah. Jadi kalau ke bawah dia Y-nya adalah minus ya. Minus 15. Apply. Ini dia. Oke, ini kemudian begitu juga sama
rumusannya minus 15 cm. Saya lupa memberitahu bahwa kita harus memperhatikan XY-nya juga. Jadi kalau ke bawah maka itu harus negatif, sama dengan ke kiri juga artinya X-nya harus negatif ya, atau Y-nya harus negatif. Jadi setiap yang ke bawah atau ke kiri itu pasti akan negatif. Apply. Nah, ternyata ini bertabrakan gitu ya. Nah, nggak ada masalah, kita akan ubah yang bagian tengahnya, sebab kalau yang bagian bawahnya diubah, nah ini bagian atasnya juga harus diubah ya. Jadi bagian tengah masih bisa kita ubah-ubah. Berikutnya yang sebelah kiri harus ke sebelah kanan. Apa yang kita lakukan? Saya akan klik yang sebelah sini, middle right ini. X-nya adalah 15 cm. Jadi bukan 15 minus ya, atau bukan minus 15 karena ini akan ke kanan, maka dia positif. Kalau ke kiri, maka kalau misalnya dari kiri ke kanan, maka dia harus negatif. Copy one, apply. Nah, seperti ini. Kemudian sama ini juga 15 cm. Apply. Oke, selesai ya. Nah, ini bertabrakan juga. Sepertinya saya akan mengubah, ini akan lebih dijorokkan lagi ke dalam. Seperti ini ya. Kemudian sama apply. Nah, selesai. Ini sudah jadi satu komposisi modul motifnya. Lalu bagaimana cara kita merepetisi? Apakah di copy paste? Bisa saja di copy paste gitu ya, atau kita masukkan semua ke dalam kotaknya. Lalu kita copy paste itu bisa, tapi ada cara yang lebih cepat dan lebih tepat untuk melakukan proses pattern ini atau repetisi seamless ini di Corel. Caranya adalah kita akan memilih efek, tools, create, kemudian ada pattern fill. Kita pilih yang vektor karena kita menggunakan vektor. Kemudian pointer akan berubah seperti kita akan melakukan cropping. Lalu kita pilih bagian kotak mana yang akan kita pakai untuk pattern. Diklik, nah dia akan menseleksi bagian kotak-kotak, kemudian enter. Ini adalah pertanyaan untuk nama motif kita ya. Misalnya kita akan coba latihan, kemudian save. Nah, nanti akan ada titik-titik seperti ini. Ini artinya apa? Motif kita sudah tersave pada sistemnya Corel. Bagaimana cara kita memanggilnya? Apa yang akan kita lakukan? Karena kita akan melakukan repetisi pattern seamless atau seamless pattern di ukuran yang lebih besar. Kita akan coba tes ya. Kita buka persegi, kemudian kita pilih ukuran 100x100. Ceritanya mungkin kita mau bikin kain 100x100 ya, cm. Nah, ini sudah cukup besar ya. Nah, lalu bagaimana cara kita memanggil pattern yang sudah tadi di save oleh sistem? Caranya adalah kita panggil dengan object properties. Pada object properties kita ada ini ya, ada outline, kemudian fill dan lain-lain. Kita pilih yang fill. Pada menu fill di sini ada pattern fill. Kita tinggal klik. Nah, dia akan otomatis memanggil pattern yang terakhir di save. Tara, hasilnya selesai seperti ini. Teman-teman bisa mengubah juga transformasinya berapa kali berapa ya, alias skalanya pengennya lebih besar. Oke, 20x20 gitu ya. Nah, dia akan membesar, atau mungkin 30 akan lebih besar. Nah, sesuai keinginan saja maunya seperti apa. Kalau mau lebih kecil lagi, kembali ke yang tadi. Oke, sekian mungkin tutorial dari saya mengenai membuat seamless pattern di Corel. Terima kasih.